Presiden Amerika Serikat Donald Trump janjikan bantuan keamanan untuk Zelensky saat gelar pertemuan dengan Putin. Dua emiten MD Entertainment dan Multi Bintang kompak umumkan jajaran direksi dan komisaris baru usai RUPSLB. Dan simak perbincangan seputar market hari ini bersama Rita Effendi, Investment Consultant, Founder Indonesia Investment Education. Ya, halo apa kabar pemirsa, kembali bersama kami dalam Market Buzz dan tentu saya tidak sendiri bersama dengan Rosalyn Chu. Iya, apa kabar Fajar? Pagi hari ini hari Rabu ya. Satu hari kemarin sudah berlalu usai kita libur panjang. Hari ini gimana suasananya? Ya, hari ini tentunya masih tetap semangat Cak, meskipun sepertinya pekan ini rasanya cukup panjang begitu ya Cak, karena kita sudah menemani pemirsa dari upacara 17 Agustus dan sepertinya masih akan banyak informasi-informasi yang juga kami hadirkan untuk Anda dan salah satunya ini market sepertinya masih menanti bagaimana kemudian simposium Jackson Hole dan pernyataan Chairman The Fed di simposium tersebut yang memang menantikan arah sinyal suku bunga ke depannya. Betul, dan tentunya juga menjadi perhatian bagaimana kemudian Bank Indonesia yang diperkirakan ini akan mempertahankan suku bunga, tapi pastinya juga kita nantikan terlebih dahulu arah kebijakan dari The Fed seperti apa dan tentunya nanti akan dibahas dalam talk show pada segmen berikutnya ya. Dan pemirsa selama 60 menit ke depan kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan juga pasar modal. Dan tentu Anda bisa menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong. Dan saya Rosalyn Chu, pemirsa inilah Market Buzz. Ya, kita awali Market Buzz hari ini pemirsa dengan isu viral, di mana isu viral yang pertama datang dari Presiden Prabowo Subianto yang bertekad menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tanpa defisit. Prabowo ingin janji tersebut terwujud dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Iya, Prabowo mengatakan pemerintahannya akan melakukan efisiensi terhadap belanja negara sehingga defisit bisa ditekan semaksimal mungkin. Prabowo menyebut pada APBN 2025 pemerintah melakukan efisiensi hingga 300 triliun rupiah dan menetapkan target defisit sebesar 2,48% dari PDB dalam RAPBN 2026. Ya, terkait isu viral kita yang pertama, kita lihat komentar yang pertama pemirsa dari @dance369. Seperti apa ya komentar dari Dance? Nah, ini kita lihat bersama. Efisiensi bisa dimulai dari internal pemerintahan itu sendiri sih Pak, dari gaji dan tunjangan DPR dan MPR nantinya bisa dialihkan ke gaji guru honorer, MBG, pendidikan dan kesehatan. Nggak melulu naikin pajak seperti PBB yang ugal-ugalan naiknya, tapi percuma juga nulis panjang lebar di sosmed begini. Oke, baik kita ke komentar berikutnya, ada dari Anti Gotosel 7845 tanpa defisit tapi mau ngutang lagi 781,9 triliun. Oke, baik Anti Goto, thank you atas komentarnya. Kita bergeser ke komentar berikutnya @Fadli Show. Targetnya surplus harusnya. Hasil sumber daya alam dikemanain, hanya pajak rakyat menengah ke bawah yang dikejar-kejar. Oke. Terkait isu viral kita yang pertama, ini juga menjadi pernyataan yang menarik ya Caya. Kemarin dalam pidato Presiden Prabowo di pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI, di mana Prabowo menargetkan kalau bisa defisit terus ditekan di 2027-2028, kalau bisa 0%, baru kemudian nanti diupayakan untuk kemudian APBN bisa surplus. Ini tentunya harus kita dukung, ini apresiasi yang tinggi harus diberikan kepada pemerintahan asalkan memang upayanya terus dilakukan dari waktu ke waktu, Cak. Betul, dan kalau bicara mengenai target pertumbuhan yang tinggi juga adanya efisiensi anggaran begitu ya, kita juga nantikan transparansinya seperti apa, anggaran-anggaran mana saja yang dipotong yang pastinya jangan sampai mengganggu fasilitas publik ataupun hal-hal substantif yang kemudian sebetulnya ketika ada anggaran yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah ini anggarannya produktif atau enggak realisasinya begitu ya, sebelum kemudian bicara mengenai pemangkasan sampai yang kemudian menyentuh masyarakat luas. Ini dipastikan dulu anggaran yang sudah berjalan seperti apa efektivitasnya gitu ya. Oke, ini menjadi PR dari pemerintah begitu untuk kemudian memastikan efektivitas dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Baik, dari isu viral kita yang pertama, pemirsa, kita bergeser ke isu viral berikutnya. Ini masih datang dari Presiden Prabowo Subianto yang mendorong Badan Pengelola Investasi Danantara agar mampu menyetor 50 miliar dolar Amerika per tahun atau setara 808 triliun rupiah per tahun ke kas negara.
Iya, pemirsa, menurut Prabowo, jika setoran Danantara ke kas negara tembus 50 miliar US dollar per tahun, maka dia diyakini ini anggaran pendapatan dan belanja negara tidak lagi defisit. Oleh karena itu, Prabowo juga menginstruksikan Danantara untuk membereskan BUMN agar punya model bisnis yang sehat yang menguntungkan. Baik, terkait dengan isu viral kedua dari instruksi Presiden Prabowo ke Danantara, kita lihat kembali komentar yang pertama dari @denny_r ya. Kita lihat Denny menyatakan target 800 triliun untuk BUMN itu bukan target yang mustahil, asal sehat dan tidak ada korupsi dalam pengelolaan APBN. Oke, kita ke komentar berikutnya. Ini kita bacakan bersama-sama berikutnya. Ya. Baik, komentar berikutnya datang dari @bro_cb, terlalu kecil. Harusnya lebih dari 1.000 triliun mampu. Wah, besar sekali ya 1.000 triliun. Berikutnya dari Bro CB, kita bergeser ke Anwar Handoyo. Anwar Handoyo mengatakan tutup ratusan BUMN yang rugi dan rawat 10 saja. Kalau melihat soal Danantara nih, Cak, gimana kemudian komentarnya dari instruksi Prabowo seperti ini? Ya, ini kan tuntutannya cukup besar ya untuk Danantara, kemudian secara cepat bisa menyumbang cukup besar tadi sekian triliun ke kas negara. Tapi kalau kita berkaca pada lembaga-lembaga semacam Danantara di negara-negara lainnya, kayaknya mungkin menghasilkan return cukup besar terhadap kas negara ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kalaupun memang ditargetkan secepat itu, kita nantikan nih Danantara instrumen investasinya sejauh apa dan seperti apa, yang pastinya semoga investasi yang dilakukan ini juga bisa produktif, karena tadi kalau dikatakan membenahi BUMN ini juga kan banyak ya kemudian alokasi Danantara sendiri kepada BUMN yang ya salah satunya Garuda gitu dipertanyakan juga oleh masyarakat. Ini akan produktif atau enggak nantinya? Ya, ini challenging sekali bagaimana kemudian peran Danantara dibutuhkan oleh negara. Ya, mungkin Danantara juga bisa melihat bagaimana kemudian perbankan-perbankan BUMN atau Himbara yang setiap tahunnya menyetor dividen yang luar biasa begitu besar. Nah, ini apakah kemudian bisa ditularkan kepada BUMN di sektor lainnya? Apakah kemudian ada model bisnis yang harus diperbarui atau justru ada adaptasi yang perlu dilakukan? Nah, ini harus menjadi tugas Danantara dan difokuskan ke depannya, apalagi tadi ya setorannya 800 triliun rupiah per tahun. Kita harapkan juga ini bisa terus diupayakan agar kemudian juga BUMN tidak hanya menjadi beban bagi negara, tapi juga bisa menyokong pendapatan negara. Baik, pemirsa, kita ke isu viral berikutnya terkait dengan pemerintah memastikan pembangunan ibu kota Nusantara tetap berlanjut pada 2026. Ya, pemerintah bahkan telah menyiapkan anggaran sebesar 6,3 triliun rupiah dalam era APBN 2026 untuk kepastian kelanjutan ibu kota baru tersebut. Ya, meski demikian, pemirsa, anggaran tersebut ini mengalami penurunan signifikan dari alokasi anggaran tahun-tahun sebelumnya. Tercatat alokasi anggaran pembangunan IKN pada tahun ini sebesar 13 triliun rupiah, kemudian di 2024 mencapai 39,8 triliun rupiah. Baik, kita ke komentar isu viral ketiga pemirsa @basribas89 terkait dengan ibu kota negara. Kita lihat dari Basri. Wah, singkat sekali ya komentarnya. Mana investornya Pak Jokowi? Kayaknya agak nyindir nih pemerintahan sebelumnya, Cak. Oke, kita ke komentar berikutnya pemirsa. Datang dari @jelly88WA. Udah nggak usah maksa proyek gagal. Waduh, proyek gagal mending berhentiin sekarang. Nggak usah gengsi, daripada endingnya sia-sia hamburin duit rakyat. Ingat ya, duit rakyat. Ya betul, duit rakyat, tapi duit rakyat yang sudah kemudian selama ini digelontorkan untuk IKN juga sudah sangat besar. Ini gimana nih kalau mangkrak juga kita yang rugi juga Kita sebetulnya rugi juga, ya. betul Serba sekali. Ya. Dari Jelly, kita ke komentar berikutnya dari @joyoboyo2000. Pak Prabowo, MBG harusnya dikurangin. Oke, terkait ibu kota Nusantara begitu ya, ini menjadi hal yang sepertinya tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Apalagi kemarin kalau kita ingat ya, Cak, di pemerintahan pertama ataupun upacara 17 Agustus pertama pemerintahan Presiden Prabowo ternyata tidak digelar IKN, justru di Jakarta. Berbanding terbalik dengan tahun 2024, yang mana Presiden Joko Widodo justru gencar sekali untuk kemudian mengejar target pelaksanaan upacara di IKN. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, kenapa kemudian akhirnya IKN tidak dipilih? Apakah kemudian IKN belum begitu siap atau justru ada arah baru dari pemerintahan saat ini? Walaupun ketika tahun lalu kita semua sudah tampaknya ini akan seterusnya di IKN gitu ya. Jadi agak bersedih, oh ini apakah kali terakhir di Istana Merdeka? Sebenarnya nggak mungkin sih kali terakhir di Istana Merdeka, tapi kita berpikir oh akan dilakukan 2 kali lagi gitu ya, di 2 tempat. Tapi ternyata hanya 1 tempat. Ini juga kita nantikan arahnya seperti apa, karena tampaknya dari pembangunan-pembangunan yang ada ini bahkan ASN pun masih belum sepenuhnya
sepenuhnya bisa yakin pindah gitu, jangankan masyarakat umum gitu ya. Fasilitas yang memadai seperti apa, karena investasi yang sudah berjalan pun ini tampaknya masih menantikan kejelasan ke depannya seperti apa gitu ya. Ya karena memang pemerintah sebelumnya juga sempat menggembar-gemborkan bahwa investor untuk IKN cukup banyak. Nah ini yang kemudian dinantikan oleh rakyat, dan di tengah efisiensi ini dilakukan. Bagaimana kemudian kelanjutan IKN nanti kita lihat lebih lanjut pemirsa. Iya, baik pemirsa, kita akan ke informasi terkait dengan kembali bergerak di zona merah. Indeks harga saham gabungan tertahan di level 7.862 pada akhir perdagangan Selasa. Ya, informasi dan pembahasan selengkapnya akan dibawakan oleh rekan Rosa Linciu. Tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah ke level 7.800-an usai menyentuh level tertinggi sepanjang masa pada pekan lalu. IHSG melemah terbebani oleh pelemahan dalam saham konglomerasi DCII dan pelemahan dalam saham perbankan jumbo. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah melemah 0,45% atau terpangkas 35,42 poin ke level 7.862,949 di perdagangan Selasa. Secara intraday, IHSG sempat menguat ke level 7.931,759. Sektor yang turun paling dalam adalah infrastruktur, terkoreksi 0,54%, disusul sektor teknologi tertekan 0,47%, dan sektor barang konsumen non-primer melemah 0,21%, dan keuangan terdepresiasi 0,21%. Sementara sektor yang menguat terbesar, sektor perindustrian menguat 1,85%, sektor transportasi dan logistik naik 1,44%, kesehatan melaju 1,41%, dan sektor properti dan real estate naik 0,99%. Saham PT Astra International Tbk atau ASII ditutup melesat 9,95% di level Rp5.525 per saham, tercatat sebagai penopang utama kinerja IHSG sehingga tidak jatuh terlalu dalam dengan sumbangsi 22 indeks point. Sementara saham DCII jadi pemberat utama IHSG ditutup melemah 4,41% di level Rp345.000 per saham. Perbankan BCaps BBCA melemah 2,3% di level Rp8.500 per saham. BBRI melemah 1,94% di level Rp4.040 per saham. BMRI melemah 1,03% di level Rp4.800 per saham. Dan saham BBNI melemah 0,91% di level Rp4.330 per saham. Pekan ini akan menjadi periode penuh agenda penting bagi pelaku pasar. Dari domestik, perhatian utama tertuju pada rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia yang akan menentukan arah suku bunga. Sementara itu, pasar global menantikan keputusan rapat FOMC, kebijakan suku bunga China, hingga pidato penting Jerome Powell di Jackson Hole yang diyakini bisa menjadi katalis besar pergerakan pasar. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan membantu menjamin keamanan Ukraina dalam rangka perjanjian perdamaian dengan Rusia. Komitmen itu disampaikan Trump langsung kepada Presiden Volodymyr Zelensky dalam pertemuan di Gedung Putih awal pekan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan membantu menjamin keamanan Ukraina dalam rangka perjanjian perdamaian dengan Rusia. Komitmen itu disampaikan Trump langsung kepada Presiden Volodymyr Zelensky dalam pertemuan luar biasa yang juga dihadiri sejumlah pemimpin Eropa di Gedung Putih pada Senin 18 Agustus 2025. Zelensky pun menyambut pernyataan tersebut sebagai langkah maju signifikan dengan menegaskan bahwa jaminan keamanan itu akan diformalkan secara tertulis dalam sepekan hingga 10 hari mendatang. Ia juga mengungkapkan Ukraina menawarkan pembelian senjata Amerika Serikat senilai sekitar 90 miliar US dollar. A lot of help. When it comes to security, there's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. They're Europe. But we're going to help them out also. We'll be involved. Sementara itu, dalam unggahan di media sosial, Trump menyebut telah menghubungi Putin untuk mengatur pertemuan dengan Zelensky yang kemudian akan dilanjutkan ke pertemuan trilateral bersama dirinya.
Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan menyebut pertemuan Putin-Zelensky bisa berlangsung di Hungaria dalam 2 pekan ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada Selasa dengan indeks Nasdaq dan S&P 500 terbebani saham teknologi. Sementara investor bersiap untuk pernyataan Chairman The Federal Reserve Jerome Powell tentang arah suku bunga dan pada konferensi penting akhir pekan ini. Ya, pada perdagangan Selasa pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,02% ke level 44.922. Indeks S&P 500 turun 0,59% menjadi 6.411 dan indeks Nasdaq Composite menyusut 1,46% ke posisi 21.314. Sementara itu dari bursa ekuitas Eropa pemirsa berakhir di level tertinggi dalam lebih dari 5 bulan karena investor menilai peluang berakhirnya perang di Ukraina. Menyusul perundingan awal pekan ini di Washington antara pemimpin Amerika Serikat, Ukraina dan Eropa. Indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup menguat 0,69% ke level 557,81 dengan sebagian besar bursa regional utama juga menghijau. Di mana indeks DAX Jerman naik 0,45% ke level 24.423 dan indeks FTSE 100 Inggris meningkat 0,34% ke posisi 9.189. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana proyeksi perdagangan pasar modal pada pagi hari ini kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Rita Effendi, Investment Consultant, Founder Indonesia Investment Education. Selamat pagi Mbak Rita, apa kabar? Selamat pagi Mbak Uca, kabar baik. Baik, kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Market Buzz IDX Channel. Mbak Rita, kalau kita lihat kemarin IHSG ditutup melemah 0,45% ke 7.862 ya. Tampaknya semakin menjauhi angka 8.000 yang pekan lalu sempat ditembus. Padahal kemarin kalau dibuka angkanya cukup positif juga 7.905. Review Anda seperti apa Mbak Rita? Ya, kemarin sebelum penutupan hari Jumat itu, market sempat menyentuh 8.017. Itu all time high. Mungkin biasanya setelah menyentuh indeks all time high itu wajar sekali terjadi koreksi ya. Jadi kelihatannya kemarin itu ada rally singkat yang hari sebelumnya itu menyebabkan profit taking, ditambah pelemahan dari saham-saham banking dan beberapa saham di sektor komoditas. Baik. Terkait dengan data-data yang kemudian saat ini ataupun pekan ini dicermati oleh investor, selain daripada kemudian kita menantikan arah dari suku bunga The Fed dan juga Bank Indonesia, Anda lihat pelemahan-pelemahan yang terjadi khususnya di perdagangan kemarin ini murni karena aksi profit taking atau ada data-data tertentu yang harus kita waspadai juga nih Mbak Rita? Kelihatannya hanya si profit taking aja ya, hal yang sangat wajar biasanya kalau indeks menyentuh all time high. Kadang ada profit taking ya, ada yang jualan dulu, mungkin juga ada yang mencairkan reksadananya karena udah menyentuh indeks tertinggi ya, itu sangat wajar sih. Baik, kalau kita lihat juga dari sentimen global Mbak Rita, perang tarif ya maksud kami, ini juga tampaknya sudah menunjukkan arah mereda begitu. Dari sentimen global, apakah kemudian The Fed dan juga data-data dari Amerika Serikat ini adalah yang menjadi fokus perdagangan di pasar modal atau ada hal-hal lain lagi yang perlu dicermati nih Mbak Rita? Paling yang kita cermatin dalam waktu dekat ini mungkin data hari ini ya, karena BI akan memberikan keputusannya tentang rate-nya hari ini, rate cut-nya atau enggak.
yang diprediksi ini hari ini tidak ada rate cut, jadi suku bunga tetap akan dipertahankan untuk kita. Dan untuk regional, kita masih nunggu untuk tanggal 17 September nanti arah suku bunga Fed itu gimana. Paling itu data-data yang sangat-sangat ditunggu ya untuk investor. Baik, terkait dengan BI rate yang diproyeksikan masih akan mempertahankan suku bunga, apakah kemudian ini sendiri sudah cukup terprice in, Mbak Rita, dari perdagangan kemarin sore? Untuk cut suku bunga kelihatannya memang udah price in karena ekspektasi itu kan nggak ada cut ya. Jadi itu yang mungkin salah satu penyebab juga saham perbankan pada koreksi. Baik. Baik, Mbak Rita, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan proyeksi The Fed dan juga saham-saham pilihan, tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa Dex Channel, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan talk show kita dengan Mbak Rita Effendi, Investment Consultant sekaligus Founder Indonesia Investment Education. Mbak Rita, tadi kalau kita sudah bahas terkait dengan bagaimana proyeksi Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga ini sudah cukup terprice in. Tapi terkait dengan kabar ada ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed ini turun dari 100% ke sekitar 80%. Ada juga yang ragu The Fed akan betul-betul menurunkan suku bunga. Hal ini bagaimana sih Mbak Rita bisa berpotensi untuk kemudian dipertimbangkan oleh investor pasar modal? Ya kalau ternyata pasar itu atau The Fed itu ternyata tidak menurunkan suku bunganya, biasa marketnya itu pasti akan ada potensi outflow dari emerging market termasuk Indonesia. Dan modal asing biasanya untuk masuk ke Indonesia akan ketahan nih, kecuali ya flow dari MSCI ya, karena spread suku bunga Indonesia dan Amerika jadi terlalu tipis dan jadi nggak menarik. Dan rupiah juga kalau misalnya nggak ada pemotongan suku bunga biasanya akan melemah, jadi akan menambah tekanan di sektor yang sensitif terhadap mata uang, seperti mungkin beberapa company yang punya utang dolar tinggi atau yang seperti banking juga sih, karena biasa kan asing kan masuknya ke banking sektor gitu. Baik, jadi untuk saat-saat ini investor masih boleh optimis The Fed akan turunin suku bunga atau wajib waspada nih? Masih bisa optimis ya, Mbak Rita ya? Iya, karena menurut survei Reuters yang tanggal 4 sampai 15 Agustus 2025, mayoritas 61% atau dari 67 dari 110 ekonom itu memperkirakan bahwa pertemuan The Fed tanggal 17 September 2025 akan terjadi pemotongan suku bunga sebesar 25 basis point gitu. Jadi aku rasa sih ada potensi untuk Fed itu cut suku bunga untuk pertemuan di September 2025 ini. Baik, masih ada optimisme terkait dengan banyak ataupun mayoritas ekonom ini masih meyakini adanya pemotongan suku bunga ya di bulan September mendatang. Kalau kita berkaca pada penutupan perdagangan kemarin, Mbak Rita, ini saham-saham perbankan big caps jadi pemberat, di antaranya ada BBCA terlebih dahulu. Dari BBCA dan juga saham-saham perbankan lainnya ini cenderung lebih kepada profit taking atau ada data-data yang perlu kita perhatikan juga nih, Mbak Rita? Lebih cenderung ke profit taking aja sih, karena kan udah nyentuh all time high, mungkin banyak juga yang mengambil posisi untuk merealisasikan keuntungan. Kemudian mungkin kalau dari antara investor itu kadang ada berita yang kemarin itu loh yang biasanya dianjurkan untuk di take over. Nah itu membuat orang atau investor tuh mau beli nanti aja deh, nah nunggu dulu gitu. Ini sebenarnya kayak gimana sih, walaupun hal itu sangat ya nggak mungkin terjadi, tapi untuk kalangan investor retail, oh ya tunggu dulu, kita tunggu, selain tunggu harga lebih murah, kita tunggu nih beritanya kayak gimana kelanjutannya, apakah ada bantahan dan sebagainya, kayak gitu aja sih. Baik, tapi sudah turun 2,3%, boleh jadi entry level yang menarik nggak sih Mbak Rita? Untuk BCA biasanya aku lebih suka kalau dia turunnya lebih jauh, kalau sekitar 82 itu kayak lebih menarik deh. Kalau sekarang kan dia baru mulai koreksi 2 hari ya. Aku rasa lebih baik wait and see dulu untuk tunggu di bawah. Baik, masih wait and see dulu untuk saham-saham perbankan khususnya BCA ya. Kita juga kemarin sangat fokus terhadap saham ASII ya, naik 9,95%. Anda melihat proyeksinya seperti apa untuk ASII khususnya terkait dengan diversifikasi ya, ini ke logistik, kemudian kesehatan dan juga energi. Persepsinya terhadap investor akan seperti apa sih Mbak Rita? ASA ini sangat menarik ya, karena kemarin membukukan kenaikan tinggi selama sekian lama di listing,
10 tahun lebih harga itu jarang sekali terjadi lonjakan. Dan ekspektasinya ada berbagai rumor yang muncul di kalangan investor. Ada rumor kalau Astra itu akan nge-spin off dia punya anak usaha yang tidak relevan seperti yang udah kotor, yang udah Ya. tidak bersih. Dan itu akan membuat saham Astra ini ya mungkin kalau misalnya di spin off. Tapi ada juga rumor lain yang bilang bahwa Astra itu berpotensi nanti setelah divest anak usahanya dia akan go private. Nah ini yang sangat menarik. Apakah ini benar terjadi? Walaupun kayaknya nggak mungkin ya saham sebesar Astra itu go private gitu. Itu aja sih yang rame. Ya, tapi secara teknikal tetap menarik ya Astra ini. Baik, ada rekomendasi yang cukup menarik untuk ASI dan nanti akan kita bahas juga di saham pilihan gitu ya Mbak Rita ya. Kita akan lihat terlebih dahulu opening market hingga perdagangan pada pagi hari ini. Kita akan saksikan bersama-sama di layar televisi berikut ini pemirsa. IHSG sejauh ini masih menguat baik pada pagi hari ini 0,44% ke 7.891. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers ada Aman Mineral, kemudian BMRI, BBRI, KBLF, BRMS. Kemudian dari top losers ini ada PACK, SCMA, MLPL, kemudian PGEO, Pesap. Dan dari sektoral ini teknologi memimpin penguatan pada pagi hari ini disusul property basic industries. Baik, kemudian kita akan bahas juga terkait dengan pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini. Baik, untuk Bursa Asia sendiri pemirsa, Nikkei dibuka melemah 1,55%, kemudian STI menguat 0,05% dan Kospi melemah 2,21%, sementara Hang Seng melemah 0,94%. Kita bergeser ke saham-saham pilihan analis pada pagi hari ini pemirsa datang dari BRMS, kemudian Cepin, ada juga KRAS dan juga ASII dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya baik. Pemirsa, kita kembali berbincang dengan Mbak Rita Effendi. Mbak Rita, kalau pagi hari ini IHSG dibuka menguat tipis. Anda melihat proyeksi hari ini seperti apa sih Mbak Rita untuk support dan juga resistensi? Apakah kemudian masih dilanda aksi profit taking atau ada penopang-penopang tertentu nih Mbak Rita? Kelihatannya market udah mulai rebound ya, diikutin dengan beberapa saham banking di cap seperti BNI, BRI, BTN dan Mandiri. Walaupun BCA sendiri masih minus ya, tapi kelihatan udah mulai recovery. Kelihatannya indeks ini berpotensi akan rebound menuju support yang udah ditembus sekarang, menuju resisten 7930 dan jika 7930 itu berhasil dilewati, maka indeks akan berpotensi ngetes lagi ke angka 8.000. Walaupun support yang mesti kita waspadai kalau dia ternyata nggak kuat hari ini yaitu di 7820 dan 7780. Tapi kelihatannya sangat optimis, kelihatannya akan ada rebound hari ini indeksnya. Baik, ada proyeksi yang cukup positif dari IHSG, ada proyeksi bisa melanjutkan rebound dan tadi kita lihat dari top gainer sendiri tampaknya sampai BMRI dan juga BBRI ini menguat cukup signifikan. Untuk banking sektor sendiri, apakah kemudian proyeksinya juga akan melanjutkan uptrend nih Mbak Rita? Ya, kelihatannya untuk banking karena memang kita dapat inflow dari MSCI yaitu menambahan bobot untuk Indonesia sektor. Ya. Untuk negara Indonesia, makanya banyak banking kita yang terjadi kenaikan dapat foreign flow karena kenaikan bobot itu. Jadi mungkin banget untuk rebound hari ini. Baik, Sampai rebalance. untuk banking sektor juga proyeksinya optimis dan tadi untuk IHSG diproyeksikan kalau bisa tembus 7.930 resistensinya, ini ada penguatan yang bisa terjadi lagi begitu ya. Baik, Mbak Rita, kita bahas terkait dengan saham-saham pilihan yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama di layar televisi. Pertama-tama ada saham BRMS. Sejauh apa kemudian BRMS menarik sebagai pilihan untuk saham tambang nih Mbak Rita? Ya, BRMS memang kemarin ada salah satu broker asing yang memberikan rekomendasi untuk BRMS ya, dan itu cukup salah satu broker asing yang cukup besar namanya. Jadi itu membuat saham BRMS itu juga akhirnya rebound Pak. Padahal kemarin pagi itu kan tutupnya merah ya. Itu juga dan membuat secara teknikal BRMS jadi sangat menarik.
untuk dipantau untuk hari ini, yaitu dengan target kita akan coba ke 474 resisten dan 498, di mana BRMS juga kan dari kemarin udah ada rumor kalau akan dicoba untuk masuk MSCI, walaupun yang kali ini gagal, tapi ada bulan November ya, jadi kelihatannya masih akan tes ke sana gitu. BRMS ini direkomendasikan tadi untuk buy di support 420 dan juga resistance di 474. Secara teknikal juga boleh kita bilang menarik ya Mbak Rita ya. Kita ke Cepin untuk agribisnis seperti apa nih Mbak Rita proyeksinya? Ya, untuk Cepin secara berita sendiri, Cepin itu menarik karena anggaran MBG itu naik jadi 335 triliun tahun depan. Jadi ini akan berdampak positif ke sektor unggas ya, salah satu Cepin. Secara teknikal dia kan udah koreksi banyak, jadi MACD dia juga berpotensi golden cross hingga membuat saham ini cukup menarik untuk di buy untuk swing trade ya, target 4860 dan next target di 5010 dengan area buy di 4390 hingga 4620, stop lossnya 4310. Baik, untuk Cepin direkomendasikan untuk bisa swing trade ya Mbak ya di support 4.310 dan juga resistance di 4.860. Untuk KRAS seperti apa Mbak Rita? Iya, untuk keras ini kemarin terjadi rebound ya setelah koreksi beberapa saat. Nah, terjadi mulai ada rebound. Jadi keras ini kelihatannya biasanya dia bareng sama SMBR ya. Kemarin tuh SMBR juga udah rebound lumayan, dan secara teknikal MACD untuk keras ini juga berpotensi golden cross dengan target harga di 338 dan 342. Tapi area buy baiknya dilakukan di 284 hingga 298 ya. Stop lossnya nanti di cut tutupnya di bawah 224, itu harus dilakukan stop loss. Baik, angka 284 boleh jadi angka yang menarik untuk area buy ya Mbak Rita untuk keras. Kita ke ASII Mbak Rita, ini sudah masih oke atau sudah kemahalan sih Mbak valuasinya dengan kenaikan yang signifikan di perdagangan kemarin nih untuk ASII? Nah, kalau misalnya untuk buy, aku cenderung lebih baik aku tunggu di sekitar di bawah di 5.252 ya. Aku rasa best buy biar karena kemarin tuh naik tinggi sekali ya. Jadi biasanya takutnya ada profit taking kan. Ya. Area buy di bawah 5.000 atau 52 itu aku rasa lebih safe untuk dibeli. Tapi Baik. misalnya ada yang mau spekulasi buy ya, sekarang area merah boleh nih. Tapi sekarang ternyata udah langsung ke kuning nih Mbak. Sekarang memang Astra ini menjadi magnet yang sangat kuat dalam seminggu terakhir karena berbagai berita yang muncul dan juga upgrade dari JP Morgan ya, itu membuat saham Astra itu menarik. Target bisa melakukan profit taking, misalnya kalian melakukan pembelian di 540 ya, tapi kalau buy weakness itu aku rasa lebih wise ya dengan harga yang udah tinggi sekali, tapi stop lossnya tetap harus kencang 4725. Baik, tadi angka 5.200 boleh jadi angka yang menarik untuk buy. Kalau bisa di bawah 5.200, karena kalau lebih dari itu boleh waspada profit taking ya Mbak Rita ya. Yes, Baik, yes. tadi kita udah bahas saham-saham pilihan. Kalau kita bahas sedikit juga terkait dengan saham-saham emas. Kalau Antam kemarin melemah, Anda melihat proyeksinya seperti apa sih Mbak Rita? Kalau misalnya ada proyeksi rebound di HSG cukup baik hari ini, untuk emas sendiri seperti apa nih? Ya, Antam itu kelihatannya sejak berita gagal masuk MSCI membuat harga sahamnya juga terkoreksi ya, dan secara teknikal juga jadi kurang positif. Ini turun udah sampai berapa hari nih nggak ada rebound ya, dan udah membentuk chart pattern kayak double bottom. Tapi menurut aku sih kalau mau beli mungkin bisa dilakukan di sekitar 27 ya, 27 2690. Sekitar sana lebih aman sih untuk melakukan pembelian. Nah, mungkin untuk saham emas yang kemarin lumayan menarik perhatian investor adalah PSAB. Nah, itu PSAB kemarin chartnya menarik sekali sih menurut saya. Baik, untuk Antam belum ada tanda-tanda bisa melanjutkan tanda-tanda uptrend ataupun rebound begitu ya Mbak Rita. Tadi kalaupun ada saham-saham emas yang boleh jadi watchlist, adapun itu PSAB begitu ya. PSAB secara teknikal membentuk double bottom, lebih menarik PSAB, dan PSAB jika melakukan pembelian di sekitar 430 ya, 30 lebih menarik gitu secara teknikal ya, karena Antam itu udah berhari-hari merah belum ada tanda-tanda perlawanan dari buyer untuk masuk gitu.
Baik, terima kasih Mbak Rita. Tadi informasinya sangat menarik. Kita sudah dengarkan bersama terkait dengan BI hari ini juga diproyeksikan kemudian akan mempertahankan suku bunga, tapi sudah terprice in. Yang kita nantikan adalah arah suku bunga The Fed. Tapi kita boleh optimis, boleh melanjutkan optimisme karena dari mayoritas ekonom masih ada proyeksi yang cukup positif nih akan terjadi penurunan suku bunga begitu ya. Tadi banking sektor diperkirakan akan rebound hari ini dan bisa melanjutkan uptrendnya ke depannya begitu ya Mbak Rita. Terima kasih banyak untuk berbagai insights yang sudah dihadirkan. Mbak Rita Effendi, Investment Consultant Founder Indonesia Investment Education sudah bergabung di Market Buzz IDX Channel. Mbak Rita, sampai berjumpa kembali. Salam sehat, Mbak. Terima kasih. Iya, baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan dengan berbagai informasi menarik lainnya, tapi kita akan bergabung bersama rekan Fajar Wayong. Ya, Ocha, tadi menarik sekali begitu ya perbincangan seputar marketnya dan juga proyeksi dari indeks harga saham gabungan terkini dan sejumlah informasi yang masih akan kami hadirkan dan juga Ocha begitu ya, salah satunya dari emiten barang konsumsi PT Mayora Indah Tbk yang siap melunasi pokok dan bunga obligasi senilai 295 miliar rupiah. Tetaplah bersama kami Market Buzz segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, guna dapat mengembangkan produk keuangan, Bank Rakyat asal Malaysia melakukan kerjasama dengan perusahaan asal Indonesia, yakni PT Batir Rakyat Abadi. Kerjasama ini diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya tenaga pendidik. Kumpulan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad atau Bank Rakyat telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Batir Rakyat Abadi di Hotel Mulia, Jakarta Pusat. Kerjasama ini dilakukan guna dapat menghadirkan personal finance atau pinjaman pembiayaan yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya tenaga pendidik. Selain itu, kerjasama ini juga diharapkan dapat mempromosikan Islamic produk yang terdapat di Bank Rakyat kepada masyarakat Indonesia. Abadi. Dalam kesepakatan ini kita akan mengeksplor dan mendevelop kemungkinan pekerjaan membuat personal finance, payroll lending untuk kalangan pendidikan khususnya guru dan dosen. Jadi itu titik mulai daripada kerjasama ini untuk mengembangkan produk-produk pinjaman, produk-produk perbankan, produk-produk perpinjaman untuk kalangan pendidikan di Indonesia. Ini merupakan MOU antara kedua-dua pihak dalam memeteraikan kerjasama di dalam bidang pembiayaan peribadi dan juga Arano di Indonesia. Dalam kerjasama ini, Bank Rakyat berusaha hati untuk berkongsi dari segi kepakaran serta ekosistem yang ada di Bank Rakyat untuk kita sama-sama mempromosikan Islamic products di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, Datuk Ewan Benedik, yang menyaksikan langsung penandatanganan meyakini kerjasama antara Bank Rakyat dengan PT Batir Rakyat Abadi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia dan rakyat Malaysia terutama dalam hal pembiayaan. Dan saya amat yakin kerjasama di antara Bank Rakyat dengan PT Abadi Rakyat ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat ataupun rakyat Indonesia dan juga rakyat Malaysia. Total aset yang dimiliki Bank Kerjasama Rakyat Malaysia hingga akhir tahun 2024 sebesar 122,92 miliar ringgit Malaysia. Aset ini pun berada di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia dan Regulasi Development Financial Institution Act 2022. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Emiten barang konsumsi PT Mayora Indah Tbk siap melunasi pembayaran bunga dan pokok obligasi di tahun 2025. Ya, obligasi yang siap dilunasi tersebut yakni obligasi berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2020 seri C dengan nilai mencapai 295 miliar rupiah.
Emiten barang konsumsi PT Mayora Indah Tbk siap melunasi pembayaran bunga dan pokok obligasi berkelanjutan 2 Mayora Indah tahap 1 tahun 2020 seri C senilai Rp295 miliar. Korporat Sekretari PT Mayora Indah Tbk Yuni Gunawan menyebutkan, dana untuk melunasi bunga dan pokok obligasi akan menggunakan kas internal perusahaan. Adapun kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo pada 9 September 2025 mendatang, manajemen Persero menyampaikan tidak ada keputusan atau hal penting lainnya yang akan dilakukan terkait penyiapan dana untuk pembayaran kewajiban tersebut. Sebagai catatan, Mayora mencatatkan kinerja penjualan yang meningkat di sepanjang semester 1 2025, namun dalam periode yang sama kinerja laba perusahaan justru terkoreksi. Melansir laporan keuangan, Mayora mampu mencatatkan pendapatan Rp17,79 triliun sepanjang semester 1 2025. Raihan itu meningkat 9,69% dari periode yang sama tahun lalu, senilai Rp16,23 triliun. Dari segi bottom line, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp1,16 triliun, turun 32,08% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,71 triliun. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, Market Buzz segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Buzz. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto tengah menyiapkan strategi agar penyaluran subsidi energi seperti listrik, bahan bakar minyak, dan LPG 3 kg pada 2026 tepat sasaran. Ya, pemirsa, salah satunya adalah dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, di mana langkah ini ditujukan agar subsidi yang diberikan pemerintah tidak lagi mengalami kebocoran. Adapun kebocoran subsidi tersebut tidak lepas dari implementasi penyaluran subsidi yang sifatnya terbuka. Oleh karena itu, kedepannya pemerintah akan menetapkan mekanisme penyaluran subsidi berdasarkan penggunanya. Adapun untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran mencapai Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi. Kebocoran daripada subsidi yang masuk pada kelompok masyarakat atas. Karena memang saat sekarang subsidi itu diberikan secara terbuka. Nah, mungkin ke depan kita akan mencarikan mekanisme dan skema sedang dalam pembahasan di pemerintah, di mana nanti pengguna daripada saat sekarang seperti contoh di sektor listrik kan yang langganan tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawah. Dengan mekanisme semacam itu bisa diimplementasikan di sektor energi yang lain. Nah, nanti pada waktunya akan disosialisasikan ke masyarakat sebelum dilaksanakan, namun sekarang masih. Ya, berikutnya pemirsa, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 mengalokasikan anggaran untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun. Total anggaran tersebut digunakan untuk kedaulatan energi serta menjaga daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 mengalokasikan anggaran untuk ketahanan energi Rp402,4 triliun. Sri Mulyani menyebut total anggaran tersebut digunakan untuk kedaulatan energi serta menjaga daya beli masyarakat. Bendahara negara ini merinci anggaran untuk insentif perpajakan di tahun 2026 sebesar Rp16,7 triliun dan energi baru terbarukan atau EBT mencapai Rp37,5 triliun. Selain itu, untuk infrastruktur energi dianggarkan sebesar Rp4,5 triliun, listrik desa 5 triliun, serta dukungan lainnya senilai Rp600 miliar. Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, 402,4. Sebagian cukup besar adalah untuk subsidi energi. Tapi disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, ada insentif perpajakan dan untuk energi baru dan terbarukan. Dalam buku 2 nota keuangan disebutkan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan ketahanan energi. Salah satunya lifting minyak bumi Indonesia cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, sehingga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor migas. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.
Iya, pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Plus dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program IDX Precision Closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Royan dan rekan saya. Dan saya Rosalin Cio, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.